Aduh, kok sakit ya? Aduh, ini gimana? Aduh, kok sakit banget ya? Ini gimana ya? Kelainan pada tulang belakang. Yang pertama, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan di mana tulang belakang melengkung ke samping kiri atau kanan sehingga tampak seperti huruf C atau S jika dilihat dari belakang. Kondisi ini dapat menyebabkan bahu atau pinggul tampak tidak sejajar dan tubuh menjadi miring. Dengan penyebab antara lain cacat pembentukan tulang sejak dalam rahim, gangguan saraf atau otot, atau penuaan tulang belakang. Yang kedua ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang belakang dengan kelengkungan yang berlebihan ke arah belakang, khususnya di punggung atas atau toraks. Lengkungan ini membuat punggung tampak bungkuk atau terpunuk. Kifosis bisa menimbulkan nyeri punggung dan keterbatasan gerak. Umumnya terjadi karena penyakit degeneratif, trauma, infeksi, atau gangguan jaringan ikat. Dan yang selanjutnya ada lordosis. Lordosis adalah kelainan di mana tulang belakang, terutama bagian bawah, melengkung ke dalam secara berlebihan ke depan, membuat postur tubuh bagian bawah tampak menonjol seperti huruf C. Kondisi ini bisa mengakibatkan ketidaknyamanan, nyeri, dan tekanan pada tulang belakang. Lordosis juga dapat terjadi di area leher dan memiliki beberapa jenis berdasarkan penyebabnya, seperti postural, kongenital, neuromuskuler, atau akibat trauma. Dari studi kasus tersebut, pasien mengalami penyakit skoliosis. Jadi, definisi skoliosis adalah kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan adanya kelengkungan abnormal ke arah samping atau lateral yang disertai dengan adanya rotasi atau perputaran tulang belakang. Pada normalnya, tulang belakang manusia jika dilihat dari depan atau belakang akan tampak lurus. Namun, pada penderita skoliosis, tulang belakang membentuk lengkungan seperti huruf S atau C. Kondisi ini bukan hanya kelengkungan biasa, tetapi juga melibatkan perubahan struktur, karena ruas-ruas tulang belakang berputar atau rotasi sehingga sering menyebabkan salah satu bahu, pinggul, atau tulang belikat tampak lebih tinggi dari sisi lainnya. Skoliosis juga diklasifikasikan menurut penyebabnya atau etiologi. Yang pertama yaitu ada skoliosis idiopatik. Jenis pertama adalah skoliosis idiopatik ini merupakan tipe paling sering terjadi, sekitar 80% dari semua kasus. Disebut idiopatik karena penyebab pastinya belum diketahui. Skoliosis idiopatik biasanya muncul pada masa pertumbuhan, terutama di usia remaja, dan lebih sering terjadi pada perempuan. Skoliosis ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada infantil yang muncul pada usia 0-3 tahun, juvenil muncul pada usia 4-10 tahun, dan adolesen muncul pada usia 10 hingga 18 tahun, yang paling banyak ditemukan. Jenis yang kedua yaitu ada skoliosis kongenital. Skoliosis ini sudah ada sejak lahir, akibat kelainan perkembangan tulang belakang pada masa janin. Contohnya ada ruas tulang yang hanya terbentuk sebagian, disebut hemivertebra, atau ada ruas yang menyatu disebut blok vertebra. Karakteristik skoliosis kongenital adalah lengkungannya cenderung kaku dan bisa cepat memburuk seiring pertumbuhan anak. Selain itu, sering juga disertai kelainan lain seperti pada jantung, ginjal, atau sistem saraf.
Yang ketiga yaitu ada skoliosis neuromuskular. Jenis ketiga ini merupakan gangguan syaraf atau otot yang mempengaruhi postur dan keseimbangan tubuh. Penyebabnya bisa berupa cerebral palsy, distrofi otot, spina bifida, atau polio. Skoliosis jenis ini sering lebih berat dan cepat progresif. Lengkungannya biasanya panjang dan berbentuk huruf C. Pasien juga sering mengalami kesulitan duduk atau berdiri tegak, bahkan terganggu fungsi pernapasannya. Yang keempat yaitu ada skoliosis degeneratif. Umumnya terjadi pada orang dewasa usia lanjut. Skoliosis ini timbul akibat proses penuaan, misalnya karena osteoporosis, kerusakan bantalan antar ruas tulang, atau radang sendi tulang belakang. Terkadang juga terjadi setelah operasi tulang belakang sebelumnya. Penderita skoliosis degeneratif biasanya mengeluhkan nyeri punggung kronis. Lengkungan umumnya terjadi di daerah pinggang, dan bisa bertambah parah bila kepadatan tulang sangat rendah. Tahukah kalian bahwa data dari Scoliosis Research Society (SRS) menyebutkan bahwa 2-3% populasi di dunia menderita skoliosis? Artinya, dari setiap 100 orang yang kita kenal, setidaknya 2-3 orang memiliki lengkungan abnormal pada tulang belakang mereka. Di Indonesia, dengan populasi sekitar 270 juta orang, diperkirakan 5,4 hingga 8,1 juta orang mungkin menderita skoliosis. Kondisi ini lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki dengan perbandingan sekitar 8:1 untuk kasus yang memerlukan perawatan lebih lanjut. Skoliosis jika didiamkan sangat berbahaya karena ia dapat menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Karena skoliosis yang parah dapat menekan organ dalam tubuh kita. Apakah Anda curiga mengalami skoliosis? Apa efek skoliosis yang parah seperti ini? Jadi badannya jadi pendek karena skoliosis, tapi bukan hanya itu, volume paru-paru juga mengecil, jadi gampang sesak. Skoliosis termasuk penyakit tidak menular yang sering ditemukan pada anak dan remaja. Prevalensi sekitar 2-3% populasi mengalami skoliosis. Paling banyak ditemukan pada usia sekolah hingga remaja. Skoliosis ringan sering tidak terdeteksi, sehingga angka sebenarnya bisa lebih tinggi. Eits, tapi kalian tahu nggak apa yang menyebabkan skoliosis itu terjadi? Yang pertama, usia. Umumnya muncul saat masa pertumbuhan pesat 10-15 tahun. Pada fase pubertas pertumbuhan, tinggi badan cepat sehingga tulang belakang masih lunak dan mudah terbentuk kelengkungan. 2. Jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan bisa terkena. Perempuan lebih berisiko mengalami skoliosis progresif atau bertambah parah. Dan yang ketiga, faktor keturunan atau genetik. Riwayat keluarga skoliosis memiliki resiko yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh genetik. Dan yang terakhir, postur dan kebiasaan aktivitas. Duduk membungkuk, membawa tas berat di satu sisi, atau posisi tubuh miring tidak menyebabkan skoliosis, tetapi bisa memperburuk kelengkungan yang sudah ada. Aku ada skoliosis. Dampak epidemiologi skoliosis. Yang pertama, dampak morbidity.
Skoliosis dapat menyebabkan nyeri punggung, gangguan fungsi pernafasan, dan kardiovaskular pada kasus yang berat, serta gangguan psikososial akibat deformitas. Yang kedua, dampak mortality. Skoliosis yang berat yang tidak ditangani bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Yang ketiga, ada dampak ekonomi. Pengobatan skoliosis ini memerlukan biaya yang sangat banyak. Yang keempat, ada dampak sosial. Deformitas tulang belakang dapat menyebabkan stigma sosial sehingga menurunkan kualitas hidup. Nah, kalian nggak mau kan skoliosis seperti dia? Aku bakal ngasih tahu cara mencegah dan menangani skoliosis. Yang pertama, ada deteksi dini. Pemeriksaan rutin sangat penting, terutama selama masa pertumbuhan anak dan remaja. Pemeriksaan meliputi observasi postur tubuh dan pemeriksaan fisik untuk deteksi adanya kelainan tulang belakang sedini mungkin agar intervensi bisa dilakukan sebelum kondisinya semakin memburuk. Yang kedua, latihan postur tubuh. Mengajarkan dan melatih postur tubuh yang baik dapat membantu mengelola dan mencegah skoliosis menjadi lebih parah. Yang ketiga, ada nutrisi dan olahraga secara teratur. Konsumsi makanan bergizi yang mendukung kesehatan tulang dan melakukan olahraga secara teratur dapat mencegah melemahnya tulang dan berkembangnya skoliosis, terutama pada usia dewasa dan lanjut usia. Yang ketiga, ada menghindari postur tubuh yang tidak baik. Hindari duduk terlalu lama dan membawa beban berat di punggung, serta menggunakan kursi ergonomis agar postur tulang belakang tetap sehat. Pengendalian melibatkan screening pada sekolah untuk mendeteksi dini, dan jika ditemukan kurva tulang belakang yang signifikan, dapat dilakukan penanganan yang berupa penggunaan penyangga, fisioterapi, atau pada kasus berat dapat dilakukan tindakan operasi. Apa aja tanda skoliosis? Bahu kelihatan gak sejajar, tulang belikat menonjol, posisi pinggang tinggi sebelah, salah satu pinggul lebih menonjol, panjang kaki berbeda. Cara deteksi skoliosis sejak dini bisa dengan Adam Test. Caranya, posisikan badan membungkuk, kemudian dilihat apakah ada tonjolan di satu sisi dari punggung. Untuk memastikan derajat keparahan skoliosis bisa dengan rongsen tulang punggung. Nah, kalau derajat kelengkungan tulang belakang lebih dari 10 derajat, itu menandakan skoliosis. Kalau kelengkungannya segini, bisa ditangani dengan fisioterapi dan bracing. Tapi kalau udah segini, cuma bisa diatasi dengan operasi. Derajat skoliosis yang udah parah bisa bikin nyeri punggung, sampai rasa sesak karena tulang belakang yang melengkung tadi bisa mempengaruhi posisi tulang rusuk hingga menekan paru-paru dan jantung. Terus, gimana caranya biar skoliosis nggak bertambah parah? Hindari tidur miring dengan bantal terlalu tinggi, hindari aktivitas yang hanya menggunakan satu sisi tubuh, hindari aktivitas nonton atau baca sambil tidur tengkurap, hindari postur duduk yang membungkuk atau bertumpu pada satu sisi tubuh. Ini kata dokter tentang skoliosis. Kamu bilang aku tak sama.
skoliosis dan tidak dapat dicegah dengan total dan dapat menolak bergejala, yaitu yang pertama, perhatikan postur tubuh. Yang kedua, dari beban berlebih, makan makanan bergizi, pemeriksaan tubuh, dan rajin berolahraga. Dadah! Terima kasih sudah menonton.